لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim faghfirli 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 faghfir lana ya Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal hari Senin ini tentunya menjadi Senin manis untuk kita semua. Kita sambut hari pertama untuk beraktivitas menjemput rezeki jalur bumi, dan tentunya bagi jalur langit tidak pernah libur, ya, tidak pernah cuti, dan tidak pernah izin kecuali kondisi sedang uzur syar'iyah, ya. Selama masih bisa ditarik napas turun naik dan Allah masih mengizinkan bernapas dan Allah masih mengizinkan untuk berbicara, maka selama itu pula munajat gedor pintu langit akan berkibar sampai akhir hayat. Tentunya kita sama-sama berdoa ya Bunda ya. Niatkan munajat gedor pintu langitnya bukan hanya karena sekedar satu hajat. Karena kalau Bapak Ibu niatnya hanya satu hajat saja, boleh jadi hanya sebulan 2 bulan sudah nggak ngikutin. Tetapi kalau niatnya untuk meraih ridha Allah, maka sampai akhir hayat. Sudah ada sekitar 4 orang sudah 2 tahun terakhir santri kita yang berpulang, yang mengikuti munajat gedor pintu langit itu betul-betul sampai akhir hayatnya. Salah satunya adalah Pak Wagio. Pak Wagio ini adalah santri aktif kita dari tahun 2024 awal mengikuti, bahkan beberapa kali hadir ke Pondok Syed Malomo.
Dan alhamdulillah beliau berpulang dalam keadaan husnul khatimah. Artinya beliau berpulang dalam keadaan istiqomah tahajud, istiqomah tilawah, dan istiqomah berderma atau sedekah. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin kita cemburu ya. Kita belum ada jaminan apakah kita akan terus istiqomah untuk menunaikan salah satu kegiatan yang membuat Allah takjub kepada kita. Nah, begitu ya. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada semua, bagi yang ingin mengikuti munajat kedua pintu langit, dan bagi yang ingin masuk menjadi santri privat tahajud atau santri Pondok Syed Malomo secara online, niatkan bukan hanya karena hajat. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena hajat juga nggak apa-apa. Toh juga kan semuanya begitu. Awal mulanya karena hajat. Karena penyakit, karena hutang banyak, karena rumah tangga sedang oleng, karena ada sesuatu yang diinginkan. Itu menjadi asbab. Sababiahnya di sana. Namun pada akhirnya bukan lagi untuk hajat. Kemarin saya udah kirim VT di beberapa media saya ya, bahwa memang unik ya, dan mutlak ya, ini mohon perhatikan ya, mutlak ini yang namanya hidayah ya Pak Dianto, Masya Allah, Pak Diatno ya, ini di media kita ini, Masya Allah, beliau selalu meliput media nasional ini, ya media online nasional. Saya sampaikan bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan, saya ingin hijrah, saya ingin berubah, ternyata tidak cukup hanya sekedar ucapan, tidak cukup hanya sekedar keinginan, tapi di situ harus ada tindakan. Ya. Kenapa? Karena hidayah itu mutlak urusan Tuhan. Ya. Jangankan kita sekaliber manusia yang berlumuran dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalibernya adalah Rasul, manusia kesayangan, ya, dan manusia yang mulia. Itulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Tak mampu meluluhkan hati pamannya hingga akhir hayat. Itu kaliber Rasul. Bagaimana dengan Nabi Lut? Bagaimana dengan Nabi Musa? Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Ya, orang-orang terdekatnya tidak mampu untuk meluluhkan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Artinya, kaliber tertinggi saja, ini tertinggi loh, itu tidak mampu untuk merubah sesuatu, merubah hati. Kalau Allah belum redo, kan begitu. Apalagi Aris Alwi, yang seorang hamba doif, lemah, seorang hamba yang banyak dosa, tidak mungkin saya bisa merubah Bapak Ibu. Yang bisa merubah Bapak Ibu semua adalah ketika Bapak Ibu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai zat
yang maha membulak-balikkan hati. Nah, gitu ya. Maka dari itu, doa yang pantas dan layak kita utarakan setiap waktu adalah minta keistiqomahan. Hari ini, detik ini, boleh jadi kita masih tercatat sebagai hamba Allah yang dekat dengan Allah. Hari ini, detik ini, boleh jadi kita masih tercatat sebagai hamba Allah yang sami'na wa ata'na. Yang ngikutin, yang taat dan mendengarkan. Tapi tidak ada jaminan. Ya. Apakah ini terus menerus? Nah, inilah yang perlu kita pahami. Fungsi, tujuan kita ada namanya majelis, ada namanya pesantren online, inilah fungsinya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita saling mengingatkan dalam ibadah. Sekedar mengingatkan, bukan memaksakan. Sekalipun Bapak Ibu sudah masuk menjadi santri kami di Pondok Said Malomo, Haris Alwi tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Ibu. Haris Alwi hanya mampu sekedar menyampaikan. Perkara dijalankan atau tidaknya, semua kembali kepada diri masing-masing. Bapak Ibu mau rajin sholat tahajud, Bapak Ibu akan menikmati hasilnya. Bapak Ibu mau rajin tilawatil Quran atau mengaji, membaca Al-Quran, nanti Bapak Ibu akan menikmati juga efek dari sering ngaji. Ya. Dan Bapak Ibu sering-sering sedekah. Sedekah subuh dan Jumat Barokah. Itu juga kembali kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menikmati hasilnya. Apa hasil dari efek sedekah itu? Allah meridhoi, Allah memberkahi rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, 3 poin ini. Maka dari itu selalu dari awal saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Istiqomah, istiqomah, dan istiqomah. Ya. Sepakat Bunda ya? Nah. Kenapa demikian? Karena banyak, ya, ini banyak ya di luar sana. Saudara-saudara kita, ya, yang sudah mencoba 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata target tujuan utamanya belum tercapai, maka dia berhenti. Ya, dia berhenti. Nah. Namun berbeda dengan santri Pondok Said Malomo. Beda. Sekalipun hajatnya belum tertunaikan, sekalipun cita-citanya belum terlaksanakan, ada giroh, ada semangat di dalam dadanya. Tidak. Ini faktor waktu. Ya. Hajat saya belum terkabulkan. Cita-cita saya belum tertunaikan. Tapi saya menemukan sesuatu yang belum tentu didapat oleh orang lain. Belum tentu didapat oleh saudara-saudara saya yang jauh lebih kaya, yang jauh lebih mewah kehidupannya dibanding saya. Nah, ya. Apakah itu? Ketenangan batin. Ketenangan batin. Dan guru kita, Ustadz Adi Hidayat, menyampaikan, tanda Allah redho dengan apa yang kita tunaikan saat ini, bukan berarti Allah langsung sulap kita menjadi orang kaya raya tajir melintir, bukan.
Justru kalau Allah langsung menyulap kita menjadi hamba yang kaya raya tajbun itu bumerang. Jadi Allah masih menggembleng kita, memantaskan kita ini sebagai hamba Allah yang kaya raya. Kenapa kalau Allah langsung memberikan kekayaan itu untuk kita, sementara kita belum pantas dan layak, nanti bumerang. Ya, apa itu bumerang? Jebakan. Nah, maka dari itu, saudaraku, jangan berkecil hati. Kalau hajatnya belum tertunaikan, ya, cita-citanya belum tertunaikan, itu bukan berarti Allah belum menunaikan hajatnya, bukan. Ini perkara waktu. Ya, kata Ustadz Adidayat itu. Satu ciri-ciri tanda Allah redho dengan apa yang aktivitas kita saat ini adalah Allah berikan kita ketenangan. Ya, Allah berikan kita ketenangan. Lahir, batin. Sebelum mengenal munajat kedua pintu langit, ketika uang sisa tinggal 50.000, itu gemetar. Gundah, pusing, rungsing, apalagi. Ya, malah ulunah, melingat-lingat ulunah. Ya, itu sebelum mengenal munajat kedua pintu langit. Ya, ruwet, naon deui tah pokokna mah lieur. Nah, emosi naik. Ya, apalagi. Itu sebelum mengenal munajat kedua pintu langit. Ya, komo tenang Bu, eta mah bingung naon segala rupi lah. Tapi setelah kenal dengan munajat kedua pintu langit. Lah bagaimana mungkin kita ingin mengatakan bagaimana nih uang tinggal 50.000, nah uangnya nggak pernah habis-habis. Ini udah ada loh yang membuktikan. Saya nggak pernah mikirin uang, Ustadz. Kenapa? Bagaimana saya mau mikirin uang? Alhamdulillah tiap hari ada aja yang masuk. Nah, kenapa? Karena hati saya tentrem, adem, ayem gitu. Jadi nggak ada tuh pergolakan. Ya. Ya. Dan ini terbukti ayah bunda. Dan selalu saya sampaikan testimoni-testimoni dari diri saya sendiri maupun orang lain. Iya bunda ya. Oh tuh tiap hari ayah wae cenah. Nah, jadi kemarin saya pagi-pagi itu lagi beres-beres di depan rumah di masjid. Ya, bantuin teman-teman. Dah, kita makan siang. Nanti saya tanggung jawab, saya bilang. Ntar saya beliin nasi padang. Ya. Ya. Gitu. Oh. Nah, setelah selesai makan siang, datanglah tamu. Ya, karena memang kan saya buka praktek itu ba'da zuhur. Ya, selesai sholat zuhur, ya saya sendiri ngimamin selesai. Ya, habis pada makan teman-teman tuh, ya nggak banyak sih, cuma beli 5 bungkus. 5 bungkus berapa sih? Nggak nyampe 100.000. Ya. Saya bilang, insya Allah kalau hanya sekedar untuk makan siang saja saya bantu, apalagi ini kan bersihin masjid. Ya alhamdulillah. Itu selang waktu nggak nyampe 2 jam, kagak nyampe 2 jam itu. Selesai saya traktir, makan siang,
Datang tamu. Datang tamu 1, datang tamu 2, datang tamu 3, datang tamu 4. Nah, makanya kemarin tuh saya dari pagi sampai sore itu benar-benar crowded itu tamu. Nah, apa yang saya keluarkan yang 100.000 tadi, kurang dari 100.000 itu untuk memberi makan untuk saudara-saudara kita yang membersihkan masjid. Seketika Allah ganti dengan puluhan kali lipat. Puluhan kali lipat diganti sama Allah. Nah, ini adalah rumus yang sebenarnya Bu, rumus tiba heula ya. Ini rumus Foleriolo, cuma kitanya nggak yakin. Ini rumus yang dilakukan oleh para nabi, para ambia, para alim ulama kita, cuma kitanya kurang yakin. Maka kalau kita ngeluarin, muncul di sini. Nanti diganti nggak ya? Kan begitu. Nanti diganti nggak ya? Kan begitu. Allahu Akbar. Dan setiap pekan saya begitu tuh, setiap pekan. Dan bukan hanya itu, saya senang sekali memberi makan terhadap orang-orang yang berkebutuhan. Ya. Dan tidak setiap selesai ngeluarin, udah lupain, nggak usah diingat. Jangan sampai begini, kita ngeluarin nih, terus ngarep tuh. Ya, nanti gimana nih, nggak bakal dibalas ini. Ada tukang sol sepatu kelihatan capek banget, tanya, Pak udah ada laris belum? Belum Pak Ustadz. Dah sini. Ya, udah makan belum? Udah tadi pagi, udah nih buat makan siang. Nah, terus ada lagi yang lewat ngelihat kasihan banget nih buat makan siang. Ternyata itu mesin duit itu tanpa kita nggak usah diharap misalnya dibalas, nggak usah. Kenapa? Kalau kita ngarep balasan malah itu nggak dapat. Biarin aja keluar. Ya kemarin udah saya ceritakan bulan Ramadan beberapa kali saya buka puasa bersama, tokoh agama, anak yatim, janda-janda, keluarin aja tuh. Sorenya ngeluarin 1,5 juta, malamnya dapat 15 juta, dapat 6 juta. Dan itu saya nggak tahu. Tidak ada skenario. Ya, nah, itu skenario Allah semua itu. Kemarin udah cerita. Nah, begitupun namanya hidayah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu. Hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, itu mutlak urusan Tuhan. Ya. Saya mah cuma teriak-teriak gini aja nih. Dan alhamdulillah efek dari saya teriak-teriak sudah 2 tahun lebih, yang tercatat baru 2 tahun. Ya. Ini yang tercatat ya. Yang nggak tercatat itu udah berapa puluh hari itu. Nggak tercatat. Teriak, ayo istiqomah, istiqomah, istiqomah. Mungkin sebagian, ya, sebahagian jamaah, sebagian orang yang melihat saya, ini cara Aris untuk cari duit di medsos. Ini sebagian ya. Ada juga, ini caranya jual agama. Ini caranya supaya dapat duit dari TikTok. Ya. Bapak Ibu, saya nanya sekarang nih. Dari ribuan penonton yang duduk, ada 400 lebih, hampir 500 ini. Ya. Dari awal yang pernah ngikutin saya, coba jawab sejujur-jujurnya. Pernah nggak saya minta gift di TikTok? Ya. Pernah nggak saya minta, ya Ibu Listia, 459 itu yang duduk Bu. Yang lewat udah ribuan itu. Nanti, kalau nggak percaya nanti pas tutup TikTok, itu kita dapat notifikasi dari TikToknya. Dan rata-rata kalau penontonnya di atas 500 duduk,
itu penonton lewatnya sekitar 4-5 ribu. Ya, jadi begitu cara membacanya, Bu. Ya, saya nanya, Ibu Zulhawati, Bu Haji, Eva Ngaji Tati, Eva Ngaji Sukawati, pernah nggak saya minta gift, ya, seperti teman-teman kita di luar sana? Nah, nggak pernah kan Bunda ya? Sekarang di Facebook. Pernah nggak di Facebook saya minta bintang? Karena itu hasil duit ya. Alhamdulillah nggak pernah. Nah ini artinya apa? Ini menepis tuduhan, menepis anggapan jamaah ini adalah konten kreator yang cari duit. Nah begitu. Ya Alhamdulillah Bu Wiwi, terima kasih. Bu Sri, terima kasih. Ya. Karena kan ada aja, ini apa namanya, ngedabrus lah apalah, kemarin tuh dongeng lah, hanya sekedar mendapatkan duit. Nah kalau untuk mendapatkan duit saya di TikTok, di Facebook itu, kalaupun ada, Allah berikan saya rezeki melalui TikTok, melalui Facebook, itu anggaplah hadiah. Karena jujur, ya, saya nggak pernah minta sama antum, tapi ternyata kan Facebook ngasih saya gaji, kan begitu. Ya. Tiba-tiba saya dapat gaji dari Facebook, paling kecil 5-8 juta per bulan. Nah kan itu rezeki, nggak mungkin pula saya tolak. Nah, begitupun di TikTok. Nah di TikTok juga begitu. Saya nggak pernah minta gift, tapi ada aja yang ngasih. Masa nolak? Ibu Wiwi ngasih gift. Bu Sri nggak usah. Ya itu mau munafik atau ya. Anda memberi saya terima, tapi Anda tidak memberi saya nggak akan minta. Nah, itu loh maksudnya. Nggak pernah saya minta. Tapi kalau ada yang ngasih, ya tentunya masa saya tolak, kan begitu. Ya. Karena tujuan utamanya bukan ke sana. Tujuan utama munajat gedor pintu langit ini bukan ke sana. Tujuan utamanya yang saya sampaikan kemarin. Ya. Apa yang saya sampaikan kemarin Bapak Ibu, ya, mari kita ingat-ingat ya. 3 perkara yang akan dibawa mati nantinya. Ya. 3 perkara yang dibawa mati nantinya. Salah satu langkah yang saya lakukan saat ini adalah poin kedua. Karena saya nggak bisa ngasih ke ibu bapak. Walaupun banyak sekali yang DM, Pak Ustadz ini nomor rekening saya, tolong hutang saya dilunasi. Saya ketawa aja, emang saya bank. Ya. Pak Ustadz saya, Pak Ustadz saya, Pak Ustadz. Banyak sekali, ratusan yang minta-minta ke saya. Tapi saya nggak pernah minta-minta ke Anda. Ya. Nah, sehingga poin kedua inilah yang saya bawa nantinya ketika Allah manggil saya nanti. Anda akan bersaksi, oh Aris Alwi itu dulu ngajarin saya ilmu ini loh. Oh wasilah Aris Alwi itulah saya bisa tahajud. Oh wasilah Aris Alwi itulah saya bisa ngaji. Itu loh yang dibawa pulang saudaraku. Nggak bakalan Bu. Ya, kita nggak bakalan usia sampai 100 lebih. Mentok-mentok 70, 80. Bahkan saya minta kalau boleh saya nego ke Allah. Ini kalau boleh. Jangan terlalu tua usia saya ya Allah. Kasihan anak-anak saya nanti. Ya usia-usia sewajarnya lah. Maksimal 75, 80. Kalau Allah ngasih. Nego aja. Ya. Itu. Ya, kayak bapak saya sekarang kan, bapak saya itu 83, nenek saya 95. Bahkan ada nenek saya 102.
Si kita nggak tahu tuh orang tua zaman dulu tuh usianya kok para panjang-panjang. Nah, gitu. Tapi kalau sekarang pun mau diambil ya kayaknya saya belum redo. Kenapa? Karena saya belum berhasil untuk membimbing antum semua. Saya belum berhasil menjadikan istri saya istri yang maksimal. Anak-anak saya juga masih butuh bimbingan. Itulah kenapa kita sering-sering tawasul ke malaikat Israel. Gitu. Ibarat kata kita nego. Kita lagi nego. Gitu ya. Boleh kita nego kayak gitu. Yang saya larang nego itu kalau ibadah antum secangkir, permintaannya segudang. Nah, itu baru janganlah. Nah, begitu ya. Nah, kembali ke poin awal. Bahwa mutlak urusan ibadah, urusan hidayah, itu urusan Tuhan. Gitu. Nah, maka tiap malam itu, iya Bu Wiwi, tawasul aja tuh. 4 malaikat tuh tawasulin terus tuh. Ya ingat nih, ini kadang-kadang kan nggak nyampe kita ini. Malaikat Mikail tuh siapa sih? Malaikat Israfil tuh siapa sih? Malaikat Jibril itu siapa sih? Malaikat Israel itu siapa sih? 4 malaikat ini mewakili malaikat yang lain. Nah, kemarin ada nanya, kenapa harus 4 malaikat? Kenapa enggak semuanya? Kalau malaikat semuanya disebut, Ibu, kita enggak jadi pengajian. Kita enggak jadi kajian, Bu. Enggak ada munajat gedung pintu langit. Cuma tawasul malaikat aja semua. Loh, orang malaikat ribuan. Nah, gitu. Nah, maka kita ambillah malaikatil muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Nah, begitu ya. Dan ini saya udah selalu saya sampaikan. Ya, 4 malaikat jangan lupa itu. Kita nggak tahu kalau bukan malaikat Jibril, apakah kita dapat hidayah? Wallahu alam. Ya. Kalau bukan malaikat Israfil, kita melangkah. Wallahu alam tuh hidup kita gimana? Kalau bukan malaikat Mikail yang terus mencucurkan rezeki untuk kita. Oh, akhirnya ada yang salah kaprah kemarin. Salah itu Ustadz, ceramah Ustadz salah. Bukan malaikat yang ngasih kita rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Mohon atuh akang, ya. Anu merek rezeki teh Gusti Allah. Kan Gusti Allah teh kan aya tangan, tangannya saha eta malaikat. Tah, gitu. Mentakna kalau ngaji sing bener ngadengekna tah. Ulah sok ngerasa pangheueuh. Gitu. Kang Heris, tas udang ning. Kan seureun rezeki. Oh, lain atuh Ustaz. Yang ngasih rezeki itu Allah bukan malaikat. Ini gini nih kalau sok tahu nih. Ya. Bukan Al-Qur'an yang ngasih rezeki. Lah, kan wasilah. Ya eta mah jigana teh nundutan wae ngajinaha. Keur kiai nak keur kieu manehna teh. Totonya naon? Sare gitu nya. Ah, itu. Jadi saya titip pesan buat semuanya, 4 malaikat nih jangan lupain. Ya. Boleh tuh lah, bukan masalah boleh. Lah malaikat tuh saha? Ai malaikat mah tegadu nafsu. Nah, dan malaikat itu adalah goib yang harus diyakini. Kunaon? Karena teu katingali, nggak kelihatan. Gitu, goib itu teh. Nah, jadi jangan lagi ada yang bilang, wah ini pengajian Ustadz Arus nih keliru nih, masa mintanya ke malaikat? Minta ke Allah, mohon atuh, ya. Ini ibarat kata mau ngambil air panas,
Sok, apakah air panasnya langsung bisa diambil sendiri? Sok. Ya, eta di wajan air panas mendidih. Coba ambil pakai tangan. Pakai lengan tah. Yang ada lepuh tangan tah. Terus kumaha caranya? Gimana caranya? Kan kita ngambil gayung. Kita masukin di gelas. Itulah namanya wasilah. Makanya sering-sering belajar ngaji. Jangan gampang nyalahin orang wae. Jangan gampang nyarahin. Wah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Lain salah, manehna teu nyaho. Kan gitu. Nah, begitu ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Urusan perkara hidayah eta teh mutlak urusan Gusti Allah. Ya. Perkawis menang atau henteuna eta mah urusan Allah. Cuma kita ada namanya ikhtiari, ada namanya ikhtiar, ada namanya usaha. Naon usahana? Ieu ayeuna teh usaha ieu tah. Ini nih sekarang kita usaha nih. Jadi jangan menganggap usaha itu hanya berbentuk nyari nengan duit dengan acis lain. Ini kadang pikiran kita tuh, otak kita tuh yang dianggap usaha itu cuma nyari duit doang. Ini luruskan Bu pikiran kita. Kita bangun malam tahajud ini ge usaha. Ya, kita bangun malam namanya ngaji tilawah ieu ge namanya usaha. Usaha jalur langit. Ya. Itu. Ya cuma ada aja yang nyanggah. Ibu-ibu lagi nyanggah kemarin. Dari mana tuh? Dari Jawa. Ya pripun Ustadz. Tetap aja harus kerja. Ya. Kalau nggak kerja rono duit. Akhirnya saya ketawa aja nih. Ayo sekarang siapa yang nantangin? Ayo saya tantangin. Ya, tapi maaf ya, ini bukan menyombongkan diri. Bukan menyombongkan diri. Saya hanya ingin melihat. Kita tantang saja orang-orang kayak gitu. Anda bekerja dari pagi sampai sore. Dengan catatan Anda tidak pernah beribadah, Anda jauh dari Tuhan. Lihat hasilnya. Saya nggak kerja secara harfiah, tapi saya dekat sama Allah. Lihat hasilnya seperti apa. Ini bukan maaf ya, mau sekali lagi mohon maaf, bukan menyombongkan diri. Saya hanya menapik tuduhan bahwa wajib kerja tak perlu ibadah. Itu yang keliru. Ya. Ini banyak sekali tuh. Ya. Wah tetap aja Ustaz, kalau aku nggak kerja nggak bakal masuk duit. Saya tantangin Anda. Ya. Sekarang dibalik. Ya. Anda nggak usah kerja. Ibadah dari pagi sampai sore. Dan Anda bekerja dari pagi sampai sore tanpa ibadah. Gimana rasanya? Ayo. Ya. Maka dari itu harus ada namanya balance. Ada keseimbangan. Nah. Bekerja tanpa ibadah itu namanya sombong. Ibadah tanpa bekerja itu namanya mimpi. Itu. Tapi kalau kita ambil dalam sudut pandang antara mimpi dan sombong, sombong titik kehancuran. Mimpi boleh jadi terjadi. Itu loh maksudnya. Mana Kang Heris teh? Ya nyambung teh ya. Ya kan? Saya ulangi. Bekerja tanpa ibadah itu sombong. Kenapa? Karena Tuhan nggak dilibatin, jadi sombong. Ya. Tetapi ibadah tanpa bekerja itu mimpi. Ya, hatur nuhun. Kang Heris, tah mimpi kalau kita ibadah we terus, tapi tegawe. Eta cek kalau teh mimpi. Gawe terus, tapi teu pernah ibadah.
Eta naon? Sombong. Nah, sekarang kita ambil. Sombong ujungnya apa? Mimpi ujungnya apa? Ayo. Nah, sombong itu ujungnya kehancuran. Mimpi ujungnya apa? Dua kemungkinan. Mimpi boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak terjadi. Nah, jadi kalau ya silakan memilih yang mana. Nah, itunya. Dan demi Allah, saya pernah ngerasakan 2 tahun. Teu aya gawe. Ya. Nggak ada kerjaan saya. Ini saksi hidup masih ada, istri saya masih ada, anak saya masih ada, tetangga-tetangga saya masih ada. Itu saksi hidup. 2 tahun teu aya gawe. Nggak ada kerjaan. Nggak ngantor saya. Nggak nyangkul juga saya. Ya. Tiap hari cuma didatengin dengan rentenir. Karena banyak hutang waktu itu. Bukan rentenir saya. Pokoknya ya orang-orang nagih lah. Dia telepon sampai nomor HP saya buang waktu itu. 2 tahun loh nggak ada kerjaan. Terus kerjanya apa? Saya kerjanya cuma berdoa jalur langit. Ikhtiar saya jalur langit. Ngaji terus. Sholat, ngaji, pokoknya mundar-mandir ke masjid, mundar-mandir ke masjid. 2 tahun, bukan 2 hari loh, ini 2 tahun. Dan saksi masih ada seputaran saya di sini. Ya. Alhamdulillah detik ini saya masih panjang umur. Alhamdulillah detik ini saya lunas hutang. Alhamdulillah detik ini saya ada perubahan hidup. Gitu. 2 tahun. Nah, ya. Ya betul Bu, betul. Secara fisik saya nggak kerja, tapi batin saya kerja. Apa yang saya kerjakan batin saya? Saya hakul yakin, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Pasti ada aja. Ternyata fase 2 tahun itu Allah sedang mencuci saya dari kotoran. Di laundry saya sama Allah. Ya, dibersihkan dulu. Dan alhamdulillah hasilnya detik ini. Dicemooh, ya, diledekin, dihina, diinjek-injek. Aduh, pokok nama eta bener-bener dah terasa pisan dah pokok nama. Eta hirup kumaha eta teh. Bener-bener terasa. Tapi efeknya apa? Kata Allah, tenang, tenang. Hari ini ente diinjak-injak. Hari ini ente dicemooh, hari ini ente diledekin, hari ini ente habis harkat martabatnya. Tapi tenang, saya ada, kata Allah. Saya ada di samping ente. Oh, ternyata ya. Fase 2 tahun selesai, terbitlah terang. Diangkatlah derajat kita. Pelan-pelan, enggak langsung apa namanya instan, enggak, proses. Ya. Dari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Jeger. Begitu cara Allah. Nah, ini mah karak 40 hari berdoa, baru 3 hari berdoa udah komplain duluan. Kok belum terkabul ya? Ya Allah. Bapak Ibu. 2 tahun ngerasain. Ya. Allahu Akbar, pahitnya dunia. Ya. Dan proses membangkitkan dunia itu enggak sebentar. 2017, 2018 tuh jalan. Tapi jalannya nggak mundur, jalannya maju terus, naik, naik. Hingga pada ketemulah 2023, puncaknya di situ. Alhamdulillah, Allah redoi apa yang kita pinta. Allah redoi apa yang kita inginkan. Allah redoi apa yang kita hendaki. Nah, begitu ya Bunda. Ya. Dengan harapan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya rasakan dan apa yang pernah saya rasakan. Insya Allah akan mengalir semua kepada santri-santri, kepada jamaah semua. Dan jauh lebih baik lagi dari apa yang saya rasakan. Ya, jauh lebih baik lagi.
Dekati Allah, dekati Allah, dekati Allah. Libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah. Jangan lagi ada yang mengatakan, tidak, saya harus kerja. Betul, sepakat. Tapi saya juga harus libatkan Allah. Karena Anda bekerja tanpa melibatkan Allah, sombong Anda. Ya. Dari itu, libatkanlah Allah. Setiap kali kita melangkah, maka Allah redho dengan apa yang kita lakukan. Ketika Allah sudah redho dengan apa yang kita lakukan, maka satu tanda keredoan Allah, Allah berikan kita ketenangan. Ketika Allah sudah memberikan kita ketenangan, maka itu ciri-ciri akan terkabulnya doa kita. Amin ya Allah, ya mujibas sa'in. Allahu Akbar. Serius banget ya? Iya, ini saya lagi serius ini. Karena banyak sekali amanah di pundak saya nih. Yuk, berdoa ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ibadillahi salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Yuk, sama-sama kita upgrade syahadatnya. Ya mah di mulut hungkul syahadat. Tapi faktanya masih kene teriak-teriak wae. Yuk. Lamun orang tos syahadat mah ulah teriak. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima al-Khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri. Wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana saghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Khususan ila ruhiman ajazani Ki Haji Imam Samsuddin. Wa khususan ustazuna Ki Haji Muhammad Arifin ilham ustazuna Ki Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Bagur Sukubul ustazuna Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yo, sekarang yang sakit. Yakin, hakul yakin. Ya, ini kita butuh keyakinan di sini. Kalau Anda nggak yakin, nggak usah ikut. Ya. Hakul yakin bahwa doa-doa yang kita ucapkan ini adalah doa memohon kepada Allah sesuai dengan Allah menyampaikan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Di Al-Qur'an itu ada syifa, ada penawar. Dan kita tahu penyakit-penyakit yang Allah turunkan itu mutlak dari Allah. Walaupun ada asbab sababiahnya dari kita sendiri. Mari kita minta kepada Allah. Allah itu zat yang maha menyembuhkan. Ya Syafi. Allah zat yang maha mengangkat penyakit-penyakit hambanya. Ya Syafi, ma'afi, kasya wa kafi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis sifa. Kami niatkan untuk obat ya Allah. Seluruh jamaah penonton kami semua ya Allah. Tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit-penyakit mereka semua ya Allah. Kami hakul yakin ya Allah dengan kebesaran keesaanmu ya Allah. Engkau angkat seluruh penyakit-penyakit mereka semua ya Allah. Boleh jadi ini adalah ruqyah yang dilakukan tengah malam. Yang dilihat oleh ribuan hamba-hambamu ya Allah. Kami mohon ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami yang sedang menonton saat ini ya Allah.
santri-santri kami, jamaah-jamaah kami, dan diri kami sendiri. Ya Allah, angkatlah penyakit yang ada di tubuh kami, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azamtu alaikum ya ashabas sihri wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bihaqqil khadir wal yasubaki kahiji mahiji kahakaji mahjuji marmahjuji marjuji wa biki aijin jajrin wa biki amu ajin jajri Muhammad. Tasamtu bika misal jin wal syaitin wa atbahu wa bika min kulli bil kidan wa biki ajin darasin wa nawaris wa baki ahyan sarahin wa biki azamatikal jalita ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ihwid min jamil bala wal afat wa biki isawu sallallahu alaihi wasallam. Ya man la bidayata wala nihayata wa atasamtu bika min syarril jinni wa ansi bisri qiraati sayyibat ya giyasa mustagith agithni agith. Ya man laisa kami sewas wa ya ni'mal maula wa ya ni'man iyasa yasmu walahu ma sakanallahu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil ladzi khalaqana wal ladzi wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa yadku bi khairin fala radil fadli. Allahumma ya syafi, ya ma'afi, ya kafi, makafi, kasya wa kafi ibnu umatika. Ya Allah. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Min syarri wajil wasqan wal jin barsul bizami ma. Semuanya ya Allah, angkatlah semua. Dipegang penyakitnya, delus penyakitnya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma yarji'un. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma. Allahumma dafa'ni kulhan wa ghamin kama tasyabih la ilaha illa anta. Wa yamsaskallahu bidun fala kasifa lahu illa hu. Wa yarku bi khairin fala radil fadli. Allahumma ya syafi ya syafi makafi kasya wa kafi. Fasayakfikahumullah. Kalau yang memuntah-muntahkan saja ya. Fasayakfikahumullah. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Hunazilan mutafarikatan min ahliyatil kadiyar. Hunazilan mutafarikatan min ahliyatil kadiyar. Hunazilan mutafarikatan. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Ibarat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya sembuh semua. Yuk sekarang sesi ketiga. Ya, ini yang ditunggu-tunggu semua. Ya, yang banyak hutang, pinjol, bank, riba, segala macam. Yuk kita minta sama Allah. Allah angkat seluruh hutang-hutang kita semua. Allah lunasi hutang-hutang kita semua. Ingat saudara-saudaraku, Allah itu maha kaya. Jangan takut meminta. Ya, jangan takut meminta. Anda takut minta kenapa? Boleh jadi karena kita jauh dari Tuhan kan, maka dari itu deketin Allah. Ya. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita pede mintanya. Tapi kalau kita jauh dari Allah, tapi kita banyak minta, itu pasti kita kurang pede. Maka dari itu Aris Alwi selalu mengajak, ayo pede kita minta sama Allah. Kenapa? Karena kita dekat. Salah satu langkah agar kita dekat dengan Allah adalah TTS, tahajud, tilawah, sedekah. Ya Allah, ya Hanan, ya Allah, ya Manan, ya Allah, ya Fattah, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya Allah, agnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dan wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Yuk sama-sama. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafada. Santri ayo hafalin doanya. Wabil khairi ya fattahu faftah wabil huda walir rizqi ya razzaku kulli musahhila. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana.
La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Sampaikan ke Allah. Yo, ya Allah, Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang miliarder dermawan, yang hartawan dermawan, yang kaya tajir melintir ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah anak keturunan jodoh untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan jodoh ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah. Ya Allah, lancarkanlah seluruh proyek-proyek kami, seluruh bisnis-bisnis kami ya Allah, seluruh dagangan-dagangan kami semua ya Allah. Ayo aminkan ya. Yang lagi dagang apapun, mulai dagang cilok sampai dagang mobil, ya, dagang hotel, dagang gedung, dagang rumah. Seperti saya sedang dagang rumah ya Allah, hadirkanlah pembeli ya Allah. Hadirkanlah pembeli ya Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirkanlah pembeli. Tsumma dauhunna hadirkanlah pembeli terhadap aset-aset yang telah kami doakan ya Allah. Ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususan hajati, sebutkan hajatnya masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah, khususan hajati. Fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita dikasih kesempatan untuk berdoa di tengah malam ini. Allah berikan kita kesempatan untuk berdoa. Di asik-asiknya orang istirahat, asik-asiknya orang tidur. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Maka dari itu, ayah bunda, saya hanya berwasiat kepada kita semua. Istiqomah. Ingat, munajat gedor pintu langit nggak pernah minta. Sekali lagi, nggak pernah minta. Minta gift, minta bintang, apalagi minta duit, nggak pernah. Itu dicatat. Ya, ini karena ada aja yang memfitnah nih, makanya saya selalu menegaskan itu. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu jam 5.15. Ya, kita kembali bersimpuh dengan jantung al-waqiah. Yuk, kita lanjutkan perbanyak istighfar ya. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyalurkan sedekah subuhnya setiap hari dan Jumat barokahnya kemarin ya. Dan ada juga yang beberapa memberikan hadiah untuk saya. Terima kasih. Ya. Semuanya ini adalah jariah buat antum yang memberi ya. Dan tentunya kami berdoa agar rezeki antum yang memberi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, saya sampaikan, setiap Bapak Ibu sedekah subuh, setiap Bapak Ibu mengeluarkan uang,
Ingat ya bacaannya kemarin ya, yang udah di-share sama Mbak Marsha kemarin ya. Ya Allah ya Razak, Zul Kuwatil Matin, Urzukni. Pakainya urzukni, jangan urzukna. Kenapa? Karena yang sedekah adalah Anda, bukan kami. Ya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Razak, Zul Kuwatil Matin, Urzukni ya Allah. Nah, begitu caranya. Itu tujuannya apa? Ya, udah banyak bukti ini tuh. Ya. Anda mengeluarkan hari ini 2000 perak untuk sedekah subuh. Nanti Allah ganti yang lebih banyak lagi. Dan saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan. Saya sudah membuktikan, ayo bunda. Betul-betul luar biasa itu. Nah, oleh karenanya yuk kita buktikan. Ya. Hari ini kita ngeluarin 100.000, baru berapa jam Allah ganti puluhan kali lipat. Itu sudah terbukti. Ya. Barakallahu fikum. Sehat semuanya. Yuk perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Yang belum masuk grup, yang belum masuk santri, silahkan di DM ya. Ini saya pakai HP yang satu lagi nih bun, makanya agak-agak. HP yang satu lagi dipakai sama si adek. Kenapa lagi nih? Bentar ya. Itu kan nggak mau dikeluar. Masya Allah. Penonton kita di TikTok, coba lihat berapa nih. 6.000 bun. Nih, lihat nih. Kelihatan nggak? Tuh, 6.000 penontonnya. Luar biasa ini. Yang di Facebook tadi sampai berapa ya? 130 ya, 125 ya tadi ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Makasih ya bunda ya. Ya sehat-sehat ya mana. Selesai melebih fuak-fuakku yang mana deku yang mana. Terus kita memang kita tek 5 lewat tek 5 lewat 10 5 menit lah. Ya, barakallah. Sampai ketemu ya di 5.15 ya, jantung waktu.